Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aya Sofia Zara Ismail, NIM G00241135 dari kelompok A9. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan laporan anatomi praktikum yang kedua. Nah, skenario-nya seperti ini. Seseorang masa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Yang pertama, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebakii dan manus. Yang kedua, jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachion beserta kinesiologinya. Nah, oke. Nah, jadi tuh karena di nomor 1 dan 2 itu juga udah membahas tentang anatomi untuk muskulus, tentang muskulusnya, jadi kita langsung aja ke muskulus beserta inervasinya. Nah, yang pertama itu jadi di bagian antibaki itu di bagian sini ya. Itu tuh dia ada dua. Ada di bagian ventral yang fungsinya tuh fleksi manus atau fleksi eh, tangan. Oh, maaf, telapak tangan nih manus di bagian manus ini. Sama ada yang bagian dorsal, dia bentuk ekstensi manus. Oke. Kita bakalan baca dulu yang di ventral. Nah, di ventral tuh ada di bagian luar sama di bagian dalam. Nah, di bagian luarnya itu namanya lamina superficialis. Nah, itu tuh ada apa aja sih? Yang pertama ada pronator teres, musculus pronator teres, musculus flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus, musculus flexor digitoris superficialis, sama musculus flexor carpi radialis. Nah, dia tuh origonya ada di epicondylus medialis humeri. Nah, kelima otot ini tuh eh, maaf. Jadi selain musculus flexor carpi ulnaris, itu tuh semuanya diinervasi oleh R medianus. Nah, kecuali yang flexor carpi ulnaris, dia diinervasi oleh N ulnaris atau nervus ulnaris. Nah, itu kalau lihat di gambar tuh yang ini, guys. Nih, di superficial flexor muscle. Ada apa aja? Jadi ada 5 kan. Jadi ada 1 kontrol teres. 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Tuh, ada 5 kan tadi. Jadi itu kayak emang, jadi dia tuh di bagiannya tuh di bagian literally di luar. Karena bagian luar kan superficialis. Di bagian sini tuh. Tuh. Nah, next tadi kita udah bahas yang superficial, kita bakal bahas yang di profunda atau lebih dalamnya lagi. Nah, tuh dia ada 3. Jadi dia ada musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, sama musculus pronator quadratus. Nah, inervasinya itu dia oleh nervus interosseus anterior. Dia itu cabang dari nervus medianus. Dan nervus ulnaris itu bagian ulnar, uh, musculus flexor digitorum profundus. Kita bisa lihat di sini ya. Ini yang flexor digitorum. Ini yang punya profunda. Di bagian profunda, flexor digitorum profundus muscle, pronator quadratus muscle, sama flexor pollicis longus tendon. Gitu. Nah, tadi udah di bagian ventral, kita di bagian yang dorsal. Tadi udah aku jelasin kan buat ekstensi manusia. Nah, sama sama kayak ventral, jadi dia tuh ada bagian yang luar di bagian dalam. Nah, yang di bagian luar itu ada musculus brachioradialis, extensor carpi ulnaris longus, ini harusnya extensor carpi ulnaris brevis ini harusnya. Lalu ada extensor digitorum, extensor digiti minimi, sama extensor carpi ulnaris, dan musculus anconeus.
Nah, ini semua tuh di origo, maaf, di origonya epicondylus satalis humeri. Inervasinya nervus ulnaris. Nah, di bagian lamina profunda itu tuh dia juga ada ada 5, itu ada musculus supinator, terus ada musculus abductor pollicis longus, ada musculus extensor pollicis brevis, ada juga musculus extensor pollicis longus sama musculus extensor indicis. Nah, ke semua semua itu tuh di apa namanya? Kayak diinervasi oleh satu nervus yaitu nervus radialis. Nah, ini agak sedikit peralat ya. Ini tuh harusnya brevis. Ini harusnya brevis. Ini brevis, guys. Nah, dilihat di sini kan. Nih, ini yang untuk brachioradialis. Ini untuk berarti yang ini yang kiri, yang di sini. Ini tuh untuk yang regio superficial. Sedangkan yang di sini tuh untuk regio profunda ya. Di dalam. Yip, yang profunda ya. Nah, next. Nah, ini sekarang inervasi pada regio manus. Nah, di regio manus tuh eh, kayak terbagi gitu kan. Terbagi jadi 3. Ada musculi tenaris, ada musculi hypotenaris, ada musculi intermedii manus. Nah, yang pertama kita bahas yang musculus tenaris. Nah, itu tuh fungsinya tuh buat membentuk pendinginan dari eminentia tenaris. Nah, ada 4, yaitu pertama abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponens pollicis, sama musculus adductor pollicis. Nah, semuanya ini dia diinervasi oleh L. recurrens nervus medianus. Oh, sorry, kecuali yang abductor pollicis, dia oleh R. profundus nervus ulnaris. Ini yang paling beda. Yang paling beda. Terus yang kedua ada musculus hypotenaris. Nah, dia tuh untuk membentuk peninggian dari eminentia hypotenaris. Kalau yang tadi yang musculus tenaris itu ya eminentia tenaris, kalau hypotenaris ya eminentia hypotenaris. Nah, yaitu ada 4 juga, ada palmaris brevis, abductor digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, sama opponens digiti minimi. Nah, kalau yang palmaris tadi dia oleh R superficialis and ulnaris, kalau yang abductor digiti minimi itu R profundus and ulnaris, flexor digiti minimi brevis itu R profundus and ulnaris, dan musculus opponens digiti minimi itu R profundus nervus ulnaris. Ya, oh berarti yang 3 ini sama, yang beda yang palmaris doang. Terus yang terakhir ada musculi intermedii manus. Nah, yaitu lumbricalis 1 sampai 2 tuh oleh nervus medianus. Sedangkan sisanya lumbricalis 3 sampai 4 itu nervus ulnaris, interosei palmaris 1 sampai 2 itu juga N ulnaris, interosei dorsales 1 sampai 5 itu juga ulnaris. Oke, itu sih. Gambarnya ada di sini. Ya, flexor. Banyak banget yang manus. Nah, sekarang ke musculus antebrachium dan kinesiologinya. Nah, tadi kita kan udah bahas kan yang di pertama tadi. Di ini tadi. Kayak muskulusnya kan banyak banget ya. Ada kayak di bagian ventral, ada di bagian dorsal. Itu kan tadi udah kita jelasin ya. Nah, kayak muskulus itu kan membentuk artikulasio. Nah, artikulasio itu kubiti. Nah, artikulasio kubiti itu ada 3, kayak terdiri 3 gitu. Pertama, artikulasio humeroradialis, artikulasio
humeroulnaris sama articulatio radioulnaris. Nah, yang pertama di articulatio humeroradialis. Nah, itu tuh dibentuk dari capitulum humeri dan fovea arti capituli radii dengan pastinya globoidea. Dia itu kayak di bagian kinesiologinya tuh fleksi ekstensi. Coba di sini ada gambarnya enggak? Jadi kalau globoidea tuh kayak ke segala arah gitu. Jadi kayak sendi peluru. Maksudnya kayak di segala arah. Yang kedua ada articulatio humeroulnaris. Nah, dia tuh dibentuk dari trokea humeri dan incisura trochlearis ulnea. Nah, persediaan itu limus. Yes, fungsinya buat fleksi sama ekstensi atau kinesiologi gerakannya, fleksi dan ekstensi. Nah, sedangkan yang terakhir articulatio radioulnaris proximalis itu tuh terbuat dari circumferentia articularis radii sama incisura radialis ulnae. Nah, sendinya trochoidea atau pivot joint. Kinesiologinya pronasi, supinasi, dan rotasi. Dia bisa pivot, maka ada rotasi. Nah, itu yang ginglimus itu tuh jadi kayak dia sendi engsel, dia kayak cuman uh, gerakan hanya dalam satu bidang gitu dah. Oke, nah ini buat gambarnya. Jadi tadi ini kapitulum humeri sama trokea humeri tadi jadinya humeroradialis, kapitulum humeri kan. Kita lihat di gambarnya. Elbow, siku, humeroradialis itu dari kapitulum humeri. Sama fovea articulari capituli radii. Dah, itu gambarnya. Terima kasih.